Jakarta, CNBC Indonesia. Kabar tak menyenangkan datang lagi dari Amerika Serikat, AS. Belum selesai khawatir terkait pidato Powell tentang arah suku bunga, kini harus dikhawatirkan akan dampak pahit dari krisis keuangan 2008-2009 yang bermuara di Amerika Serikat, AS. Kejadian pahit 14 tahun lalu tersebut bisa terulang tahun ini. Kekhawatiran terulangnya krisis finansial global 2008-2009 muncul setelah Silicon Valley Bank, SVB, kolaps. SVB kolaps hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana sebesar 2,25 miliar dolar atau setara 34,75 triliun rupiah. Kurs 1 dolar sama dengan 15.445 rupiah untuk menambah modal pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Analis mengatakan dampak SVB bisa merambat ke sektor perbankan secara keseluruhan, bahkan bisnis yang lain. Terlebih, kondisi ekonomi global saat ini belum pulih dari krisis pandemi COVID-19. Suku bunga di tingkat global juga masih sangat tinggi. Kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah minggu depan karena bank-bank AS akan mengalami masalah. Aksi short selling akan terjadi dan mereka akan menyerang setiap perbankan, khususnya bank-bank kecil, tutur Chairman Wallen Global Advisors, dikutip dari Reuters. Saat itu pula, pergerakan sahamnya langsung longsor. Saat ini para investor khawatir beban SVB akan membengkak dan mengalami kesulitan pembayaran mengingat tingginya suku bunga saat ini. Namun, rencana tersebut gagal karena pasar khawatir melihat kondisi keuangan bank. Alih-alih mendapatkan modal, nasabah dan investor malah ramai-ramai menarik dana dari SVB. Nama-nama besar di Silicon Valley dan sektor keuangan secara terbuka menyerukan kepada pemerintah federal untuk mendorong bank lain untuk mengambil alih aset dan kewajiban. Silicon Valley Bank setelah lembaga keuangan tersebut gagal pada hari Jumat. Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, akan menanggung hingga 250.000 dolar per nasabah dan mungkin dapat mulai membayar nasabah tersebut paling cepat hari Senin, tanggal 12 Maret tahun 2023. Namun, sebagian besar pelanggan SVB adalah bisnis yang memiliki simpanan lebih dari itu di bank sehingga simpanan mereka tidak dijamin. Per Desember, lebih dari 95% simpanan bank tidak diasuransikan, menurut pengajuan peraturan. Banyak dari deposan ini adalah perusahaan rintisan, dan banyak yang khawatir bahwa mereka tidak akan dapat melakukan penggajian bulan ini. Yang pada gilirannya dapat memicu gelombang besar kegagalan dan pemutusan hubungan kerja di industri teknologi. Investor khawatir kegagalan ini dapat mengurangi kepercayaan pada sektor perbankan, khususnya bank menengah dengan simpanan di bawah 250 miliar dolar. Bank-bank ini tidak dianggap terlalu besar untuk gagal, dan tidak harus menjalani uji tekanan rutin atau langkah-langkah katup pengaman lainnya yang disahkan setelah krisis keuangan tahun 2008. Kapitalis Ventura dan mantan CEO teknologi David Sachs menuliskan pendapatnya di Twitter untuk meminta pemerintah federal untuk mendorong bank lain untuk membeli aset SVB. Di mana Powell? Di mana Yellen? Hentikan krisis ini sekarang. Umumkan bahwa semua deposan akan aman. Tempatkan SVB dengan bank top 4. Lakukan ini sebelum Senin buka atau akan ada penularan dan krisis akan menyebar. VC Mark Suster setuju, tweeting, "Saya menduga inilah yang sedang mereka kerjakan. Saya mengharapkan pernyataan pada hari Minggu. Kita lihat saja nanti." VC Mark Suster setuju, tweeting, "Saya menduga inilah yang sedang mereka kerjakan. Saya mengharapkan pernyataan pada hari Minggu. Kita lihat saja nanti. Saya yakin berharap begitu atau Senin akan brutal." Mitra tolok ukur Eric Fisheria menulis, jika deposan SVB tidak dibuat utuh, maka Dewan Perusahaan harus memaksa perusahaan mereka menggunakan 2 atau lebih dari 4 bank besar secara eksklusif yang akan menghancurkan bank-bank kecil dan membuat masalah yang terlalu besar untuk gagal menjadi lebih buruk. Sejak didirikan hampir 40 tahun lalu, SVB telah menjadi pusat keuangan di industri teknologi, terutama bagi para pemula atau startup dan VC yang berinvestasi di dalamnya. Perusahaan tersebut dikenal karena memperluas layanan perbankan ke startup tahap awal yang akan kesulitan mendapatkan layanan perbankan di tempat lain sebelum menghasilkan arus kas yang stabil. Tetapi perusahaan itu sendiri menghadapi masalah arus kas tahun ini karena pembiayaan awal mengering dan asetnya sendiri dikunci dalam obligasi jangka panjang. Perusahaan mengejutkan para investor pada hari Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, dengan berita bahwa mereka perlu mengumpulkan 2,25 miliar dolar untuk menopang neracanya. Dan bahwa mereka telah menjual semua obligasi yang tersedia untuk dijual dengan kerugian mencapai 1,8 miliar dolar. Jaminan dari eksekutif bank tidak cukup untuk menghentikan pelarian, dan deposan menarik lebih dari 42 miliar dolar pada akhir hari Kamis, membuat kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS. Banyak komunitas teknologi menyalahkan VC karena memacu pelarian. Karena banyak yang memberitahu perusahaan portofolio mereka untuk menaruh uang mereka di tempat yang lebih aman setelah pengumuman SVB tersebut.